Shalom teman-teman, balik lagi bersama dengan saya Samuel Rosen. Seperti janji saya yang tadi saya bilang bahwa pukul 1 atau 13 saya akan live. Dan tema kita hari ini bicara tentang yang namanya bocor. Waduh, jadi kira-kira apa sih yang mau dibahas tentang tema bocor ini? Apa sih yang dimaksud dengan bocor ini? Tapi sebelumnya sebelum kita memulai, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita berdoa, kita satu dalam doa agar apa yang saya sampaikan ini jadi berkat dan mengingatkan kita. Nggak usah pakai lama, 30 menit aja. Artinya mungkin setengah 2 kita akan selesai. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat marifat, dan setiap perkataan apapun yang hamba-Mu ucapkan itu merupakan pesan Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Kuasai acara ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biar teman-teman yang menyaksikan, teman-teman yang menonton diberkati oleh live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, shalom teman-teman, shalom semuanya. Hari ini saya kasih tema tentang yang namanya bocor. Kalau kita perhatikan ya, coba kita perhatikan beberapa minggu lalu, itu kan ada hujan. Waduh, hujannya cukup besar dan cukup deras. Nah, kebetulan juga kemarin ini saya kan sempat bilang bahwa saya habis pindahan nih ceritanya. Wih, sombong amat habis pindahan pengen ngomong-ngomong. Enggak, bukan masalah sombong pindahan ngomong-ngomong. Tapi ada sesuatu yang menarik yang saya ingin sampaikan, cerita ini dulu supaya nanti kita akan lebih mengerti apa yang saya mau bahas tentang yang namanya bocor ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya sempat menempati rumah baru. Gak lama hujan. Waduh, hujannya itu cukup lumayan ya, deras. Singkat cerita, ya saya berpikir bahwa ya rumah baru guys, rumah baru semuanya dibenerin, semuanya oke, bahannya oke, pasti aman, pasti nyaman, pasti baik-baik aja dan nggak ada masalah, kurang lebih begitu. Nah, tiba-tiba pas hujan deras, saya mulai melihat ada tetesan dari plafon. Waduh, kok rumah baru udah ada tetesan nih dari plafon. Wah, saya coba lihat, loh, kok mulai netes di satu titik. Setelah mulai netes, nggak lama dia ngerembet. Waduh, ngerembet ke yang tempat lainnya juga mulai netes. Walah, ini urusannya gimana ini? Rumah baru, bahan bakunya lumayan cukup bagus, tapi kok pas hujan bocor. Wal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 ah. Ini kata orang Jerman, oh juta kayak kie, kok kayak begini gitu loh. Nah, saya juga ngerasa loh baru akhirnya udah mulai 1 titik, 2 titik, akhirnya satu ruangan itu kamar. Pertama dimulai dari kamar anak saya yang paling gede namanya Jordan. Itu mulai ada tetesan. Udah gitu ngerembet lagi ke ruang tamu. Sudah ke ruang tamu ngerembet lagi ke kamar anak saya yang kecil. Saya bilang, loh ini kok jadi begini? Ada bocor. Akhirnya saking derasnya itu hujan, ada sebagian sedikit plafon yang pakai gipsum itu, gipsumnya roboh. Wah ilah Tuhan tolong. Rumah baru, bahan bakunya baru, tapi bocor. Dan akhirnya sempat jebol ya, mungkin dia nggak tahan dengan air yang ngucur. Pas jebol ternyata airnya ngucur. Wah, saya bilang, ini kok jadi begini ya? Kok rumah baru ada apa nih? Kelihatannya di awal baru bangun semuanya bagus, semuanya rapi, semuanya oke, nggak ada masalah. Tapi ketika hujan datang baru kelihatan, wah kok bocor. Nah, singkat cerita dibenerin, selesai dibenerin dan segala macam. Akhirnya kemarin sempat hujan deras lagi, puji Tuhan udah nggak bocor. Nah, saya cerita ini bukan cerita pengen sombong-sombongan, bukan, Samuel nih mentang-mentang punya rumah baru, setiap kali disebut, bukan, pas kebetulan aja ini sebagai ilustrasi.
Nah, bocor yang dimaksud di sini adalah berarti ada masalah di situ kan? Ada masalah dan ada sesuatu yang membuat kita tuh nggak nyaman. Tapi kelihatannya tuh baik-baik saja, kelihatannya fine-fine aja dalam kehidupan kita, gitu. Nah, coba kita lihat dalam kehidupan kita dan kita coba ilustrasikan dengan cerita saya. Tadi saya bilang, ketika saya menempati rumah ini, ketika belum hujan, semuanya sepertinya kelihatan baik, kelihatan oke, dan nggak ada masalah, gitu loh. Nah, coba kita lihat kehidupan kita. Sepertinya kehidupan kita ini baik-baik aja. Ketika semuanya lagi tenang, kita hidup nyaman, tenang, oke, gitu loh. Sepertinya hampir sama ketika saya baru masuk di rumah yang baru itu. Tapi ketika bocor, mulai timbul yang namanya masalah. Lalu pertanyaannya gini, setelah sudah tahu, ya kan, sudah tahu kejadian yang menimpa saya yang namanya bocor itu, apa yang saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Saya udah tahu nih, bocor nih. Apa yang saya lakukan? Yang pertama saya lakukan adalah cari tahu dulu masalahnya. Berarti masalahnya bocor. Bocornya di mana? Gitu loh. Saya harus cari tahu titik bocornya di mana sampai saya harus buka itu plafon, saya harus lihat, oh ternyata dari sini nih masalahnya nih. Ini masalahnya nih, ini bocornya nih. Ini persoalannya nih, kurang lebih begitu. Nah, setelah saya mengetahui itu, apa yang saya harus lakukan? Saya harus bongkar, ya kan? Supaya jangan bocor. Saya udah tahu nih masalahnya, udah ketahuan masalahnya di sini, lalu saya bongkar. Saya harus selesaikan masalahnya itu. Jadi saya harus bongkar. Setelah saya bongkar, apa yang saya harus lakukan? Masa udah dibongkar didiemin aja, bolong begitu? Nanti pas hujan bukannya tambah bener, banjir iya. Jadi harus apa yang saya lakukan? Saya harus perbaiki, benar kan? Pertama kan saya dibilang tadi, saya cari tahu masalahnya. Udah ketemu masalahnya, saya harus bongkar. Setelah saya bongkar, saya harus perbaiki. Perbaiki yang bocor itu, yang jadi masalah itu saya harus perbaiki. Itu harus saya cari. Nah, setelah saya perbaiki, sudah diperbaiki nih semuanya nih. Kayak minggu kemarin kan udah diselesain. Wah, udah dikasih aquaproof, udah kasih kain, udah segala macem. Wah, udah diperbaiki lah. Harus dites, harus dicoba, ya kan? Dicoba, bocor lagi nggak nih? Ada masalah lagi nggak nih? Ada persoalan lagi nggak nih? Ketika kemarin hujan, sempat beberapa hari lalu kemarin hujan. Hujannya cukup deras juga. Dan akhirnya setelah diperbaiki, dites, nggak bocor lagi. Nggak masalah lagi. Nggak ada yang namanya tetesan lagi, nggak ada yang namanya rembesan lagi, nggak ada tuh yang namanya plafon berdebu jatuh. Nggak ada. Semuanya selesai. Oke, ini sebagai ilustrasi masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita nih. Sebentar kita akan belajar. Lalu coba kita lihat dalam kehidupan kita, ya kan? Kita lihat dalam hal pribadi kita masing-masing. Kayaknya hidup kita nih sekarang lagi oke, semua oke. Sepertinya kalau dilihat fine-fine aja. Semuanya sepertinya kagak ada masalah, kagak ada persoalan. Sepertinya hidup tenang-tenang aja gitu loh. Sepertinya kita lihat nih, aduh, fine, oke. Tapi ketika hujan itu datang, ketika ada persoalan, ketika badai itu datang, lalu kita mulai berpikir, loh, kok kayaknya ada masalah ya? Kok ada problema ya? Loh, kok berat banget ya masalah? Kok sepertinya kayak begini ya Tuhan? Padahal kita lihat loh, sebelumnya hidup kita fine-fine aja, ya kan? Baik-baik aja, seperti rumah saya baik-baik aja kelihatannya. Tetapi ketika hujan, ketika masalah itu datang, ketika persoalan itu datang, ketika ada sesuatu yang mungkin gak nyaman terjadi dalam diri kita dan kehidupan kita, kita mulai bilang sama Tuhan, kok kayaknya ada yang bocor nih. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih. Kayaknya ada sesuatu yang gimana gitu, membuat sepertinya kok ini berat banget ya Tuhan ya. Keadaan ini kok sulit banget ya Tuhan ya.
Lalu mungkin kita lontarkan perkataan atau ucapan kepada Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, kita ngomong begini, kayaknya Tuhan udah gak peduli lagi sama saya nih. Kayaknya kenapa ya Tuhan gak mau tolong saya? Kenapa nggak bantu saya? Permasalahannya yang hari ini kita mau bahas bukan masalah Tuhannya, bukan masalah kenapa Tuhan nggak mau tolong, bukan masalah kenapa Tuhan tuh nggak mau peduli. Tetapi kita harus cari tahu masalah kita itu apa. Pasti ada something wrong yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu, ada masalah, dan masalahnya itu kita harus cari tahu. Seperti yang tadi saya bilang, ketika bocor itu saya harus ketemukan dulu masalahnya. Ketika temu masalahnya, saya bongkar, saya perbaiki, lalu saya tes. Semuanya berjalan dengan baik. Hari ini juga dalam kehidupan kita, sepertinya Tuhan nggak peduli. Tuhan jahat sama saya. Tuhan sepertinya memalingkan muka sama saya. Tuhan nggak tahu ya, saya ini udah nangis 2 ember lebih Tuhan. Kata Tuhan, bohong lu, lebay. Ya kan kadang-kadang kita suka begitu sama Tuhan. Lalu kita bilang Tuhannya yang jahat, Tuhannya yang nggak peduli, Tuhannya yang nggak sayang sama saya. Tetapi dari kasus bocor itu bukan salah Tuhan, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang sebenarnya ada sesuatu yang masalah itu kita harus cari. Dan ini merupakan sebuah masalah bagi kita semua, termasuk saya. Saya nggak luput loh dari masalah. Bukan berarti saya seorang hamba Tuhan yang mungkin sudah lagi belajar Alkitab atau juga kasih renungan firman Tuhan, lalu hidupnya bener kudus, holy. Wow, sepertinya tuh belakangnya tuh ada sayap gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan saya, mungkin di atas saya ini ada lingkaran seperti kayak yang di kartun-kartun, ya kan? Wow, malaikat banget. Enggak, saya juga punya kesalahan. Dan saya juga pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, yuk kita sekarang belajar. Kita belajar dari Yesaya 59 ayat 2. Ini menarik sekali. Dan ini harus kita tahu. Ternyata ini loh masalahnya loh. Ternyata ini loh kenapa Tuhan gak mau dengar saya. Kenapa Tuhan tuh gak mau peduli sama saya. Kenapa Tuhan sepertinya jauh sama saya. Bukan Tuhannya yang jauh, tapi ada masalah. Saya bacakan ya. Di dalam Yesaya 59 ayat 2, demikian firman Tuhan bilang begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Wow, kok kejahatan? Berarti ada sesuatu yang gak beres nih. Wah, pertama Tuhan bilang ada yang gak beres. Segala sesuatu yang menjadi pemisah adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Wow. Berarti masalahnya udah ketahuan nih. Ada yang membuat antara kita sama Tuhan itu ada jarak. Ada hal atau sesuatu masalah yang membuat kita sama Tuhan tuh nggak jadi, sepertinya nggak ada hubungan yang harmonis. Dan Tuhan bilang permasalahannya dan masalahnya adalah dosa kita. Pak, Sam, bro, brother, om, mas, apalah kamu mau manggil saya. Semua orang pasti berbuat dosa. Semua orang pasti berbuat kesalahan. Nggak ada manusia di muka bumi ini suci, kudus, holy gitu. Adam aja jatuh dalam dosa. Nah itu tahu. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan yang mungkin menurut kita itu baik. Tapi belum tentu baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sama-sama belajar. Dan belajarnya gimana? Ketika kita sudah tahu apa yang kita lakukan ternyata nggak menyenangkan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah masalah. Yuk kita sama-sama belajar merubah itu. Oke? Nah dalam konteks yang tadi saya baca di dalam Yesaya 59. Supaya teman-teman tahu juga, saya coba akan bahas sedikit. Ini ngomongin tentang apa sih konteksnya Yesaya ini ngomongin apa? Kalau kita pelajari, coba kita tarik dari pasal 57. 57 itu di dalam Yesaya pasal 57, Yesaya menjelaskan bahwa ada masalah kenapa doa umat Israel tidak dijawab. Umat Israel berdoa, Tuhan nggak jawab.
Masalah, itu jadi masalah. Ternyata masalahnya adalah mereka itu menyembah kepada Allah yang lain. Ada hal yang mereka lakukan yang disebut dengan dosa tadi itu, sehingga doa mereka itu tidak didengar, tidak dijawab. Itu konteks dari 57, pasal 57. Lalu kalau kita perhatikan maju lagi satu pasal, pasal 58. Yesaya menerangkan bahwa doa mereka tidak dijawab karena apa? Karena mereka munafik. Nah, ini yang menarik. Kalau dibilang munafik, munafiknya apa? Dalam konteks ini, pasal 58 di dalam Yesaya, mereka berpuasa, tetapi mereka melakukan kejahatan. Mereka mukul orang, melakukan sesuatu yang, sorry ya, kita bisa bilang, oh sepertinya orang itu kudus loh, sepertinya orang itu holy loh, orang itu hebat loh, orang itu luar biasa loh. Tetapi di balik semuanya itu, ada hal yang dilakukan yang melanggar kehendak Tuhan. Dan itu yang disebut dengan munafik. Contoh, saya hari ini berpuasa, wah saya penyembahan, wah saya getar-getar, umpama ya ini ngomong kurang lebih. Saya berdoa tuh, wah kusuk banget, air mata saya tuh, wah ya kan, air mata saya keluar. Kalau dikit-dikit masalah saya nyanyi sama Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Udah nangis kelamaan, lupa tuh baitnya gimana. Iya, bersyukur selalu. Udah disambung-sambungin nyanyi. Dari waktu Tuhan bersyukur selalu. Kan dahsyat kan. Bersyukur selalu. Nangis lagi kejer. Bingung dia nyanyi apa. Dia inget sekolah minggu. King Kong badannya besar. Waduh, kaget dia, bingung. Dari waktu Tuhan bersyukur selalu. Karena terlalu lebay, nangis, nyanyi King Kong badannya besar. Hubungannya apa? Kan aneh. Nah, kadang-kadang kita suka begitu. Wah, kita terlalu yang, wah, rohani banget. Tetapi orang nggak lihat. Mungkin orang nggak tahu. Ada hal yang kita lakukan dan itu membuat di mata Tuhan jadi hal yang, kok kamu munafik ya? Kok kamu tuh lebay ya? Terkadang kita suka lihat orang begitu kan, di depan kita baik. Halo sister, halo brother, kamu luar biasa banget loh. Kamu tuh top, kamu hebat, kamu cantik. Pokoknya, kamu hebat loh. Samuel, khotbah kamu tuh berapi-api. Awas kebakaran, ya kan? Wah, khotbah kamu tuh bikin semangat. Wah, pokoknya luar biasa. Di depan ngomong begitu. Wah, kelihatannya rohani kan. Wah, pakai jas, pakai dasi, ya kan. Pas di belakang ngomong, khotbah kayak gitu, cemen, culun. Dia cakep sama mbak pembantu di rumah gue aja masih cakepan mbak pembantu di rumah gue. Nah, kadang-kadang kita suka begitu. Di depan kita baik, kita memakai topeng. Dan kita berakting depan orang. Supaya apa? Supaya kelihatan kita tuh, gimana banget. Itu orang kayaknya luar biasa ya. Aduh, sama orang tuh kalau ketemu orang shalom. Wah, kayaknya wibawa banget ya, ya kan. Lalu sepertinya kayaknya tuh, wah, kalau ngomong sama dia tuh ada karismanya, bergetar hati, padahal di belakangnya munafik. Dan itu jadi masalah buat umat Israel. Dan kalau kita baca di Yesaya itu di ayat 58 itu ngejelasin bahwa seperti itu. Lu berdoa, lu berpuasa, tetapi lu melakukan kejahatan dan itu tidak berkenan, dan itu yang disebut dengan dosa. Nah, sudah ngerti kan teman-teman? Lalu berikutnya ketika kita belajar di pasal 59, di 59 Yesaya menjelaskan bahwa bukan Tuhan yang tidak sanggup menjawab dan Tuhan tidak mau mendengar, tetapi ada pemisah yang tadi saya bilang, yang tadi kita baca, yaitu apa? Dosa. Dengan kata lain, masalah kita. Kenapa? Sepertinya baik-baik aja, sepertinya oke-oke aja, tetapi ketika badai datang, ketika hujan itu datang, ada masalah, kita nggak tahu. Karena apa? Ternyata ada dosa, ada penghalang. Dan ketika kita berdoa sama Tuhan, sepertinya kok Tuhan nggak mau denger ya, Tuhan nggak mau jawab ya, Tuhan kok sepertinya nggak mau memalingkan muka. Saya bilang begini bukan berarti, waduh, besok harus hidup kudus, holy. Enggak, ada tahapan-tahapannya yang sebentar saya akan bagikan.
Saya akan bagikan buat teman-teman semua bagaimana supaya kita tuh bisa lebih baik lagi. Kita bisa berubah lagi. Kita menjadi orang yang tidak munafik. Dan kita menjadi orang yang jadi berkenan di hadapan Tuhan. Gampang nggak? Susah. Ngomongnya gampang. Oh, hidup kudus, suci, holy, jangan munafik. Tapi berjalannya dengan kehidupan, realita, dan faktanya. Kalau kita lihat orang, kadang-kadang, kok dia begitu ya? Kadang-kadang suka nyinyir mulutnya. Alisnya tebel banget, kayak Gunung Putri. Ilah, tuh orang lebay. Nah, itu juga suatu hal yang sepertinya kayaknya biasa aja. Tapi tanpa kita sadari, mulut kita ini terlalu lemes. Nah, oke? Nah, selanjutnya, bagaimana kita membenahi masalah dosa ini? Artinya kan masalahnya kan udah ketahuan nih. Masalahnya udah tahu nih dosa. Bagaimana kita benahin nih dosa kita nih? Bagaimana kita selesaikan supaya kita bisa jadi lebih baik lagi? Termasuk saya loh. Saya juga harus bisa lebih baik. Ketika saya sampaikan ini, berarti ini juga buat saya. Saya mencatat ketika rumah itu bocor, ya kan, cari dulu masalahnya. Saya bilang tadi, cari tahu masalahnya. Dan masalahnya udah ketemu nih. Masalahnya ada dosa yang membuat jarak antara kita dengan Tuhan, yang membuat doa kita itu mungkin gak dijawab Tuhan, dan Tuhan sepertinya gak dengar. Lalu ketika sudah tahu masalahnya, ya kan, yang kedua saya bilang apa? Dibongkar. Oke, kita punya dosa. Kita udah tahu kita punya dosa. Kita punya kesalahan. Mungkin hari ini kita punya sesuatu yang kita tutup-tutupin. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu dibongkar dalam arti kata begini. Kita harus mau terbuka sama Tuhan. Kita harus mau jujur sama Tuhan. Dan kita harus benahin itu. Ngerti ya teman-teman ya? Mungkin hari ini kamu nganggap fine, baik. Kamu sepertinya orang yang suci, orang yang kudus, yang dilihat dan dipandang sama teman-teman kamu tuh kamu luar biasa. Tapi mereka nggak tahu, sebenarnya ada sesuatu yang kamu lakukan, ada sesuatu yang pasti mengganjal, dan itu adalah dosa. Benar nggak? Mungkin yang sedang menonton, menyaksikan hari ini kamu tertegur. Hari ini kamu ditegur dan kamu diingatkan. Ketika kamu ditegur dengan kebenaran firman Tuhan dan kamu diingatkan, artinya Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama saya, dan Tuhan sayang sama semua teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Nah, lalu berikutnya apa? Kita harus terbuka, tadi saya bilang kan. Nah, dibongkar artinya yuk kita mau terbuka sama Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Ketika rumah saya dibongkar semuanya, itu nggak ada alasan. Pokoknya yang membuat rumah itu jadi rembesan, kayak jadi bocor, kayak itu semuanya dibongkar, diperbaiki, dan dibenerin. Begitu juga dalam kehidupan kita. Artinya, yuk kita bongkar, kita jujur sama Tuhan. Kita terbuka sama Tuhan. Itu yang pertama. Lalu ketika kita sudah jujur, kita sudah terbuka sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Enggak cuma jujur terbuka, tetapi harus perbaiki masalahnya. Berarti dosa itu diperbaiki. Yang kita lakukan mungkin nggak kelihatan sama manusia, yang Tuhan tahu, dan kita sudah jujur sama Tuhan. Kita harus perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus bertobat. Jangan tomat ya. Tobat kumat. Oh, saya tahu, mentang-mentang kamu tahu, oh Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Lalu kamu melakukan dosa nih hari ini, ya kan? Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan bilang kan, Tuhan akan memaafkan saya. Tuhan akan mengampuni saya, ya kan? Ada firman Tuhan juga bilang, kalau manusia aja suruh ngampunin 7 kali 70 kali, lah gimana dengan Tuhan? Masa Tuhan cuma segitu? Pasti Tuhan lebih lah ampunin saya. Kan kurang lebih begitu. Bertobat yang dimaksud artinya meninggalkan dosa itu, meninggalkan hal yang mungkin orang nggak tahu, hal buruk itu menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud dengan bertobat. Jangan hari ini kamu melakukan kesalahan lalu kamu berdoa minta ampun sama Tuhan. Yes, Tuhan bilang, oh iya Tuhan Yesus kan bilang, dosa semerah kirmisi akan putih 10 bulu domba, ya kan? Lalu akan putih seperti salju. Memakai ayat, memanfaatkan ayat, ya kan? Melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan pembelaan pribadi. Dan itu hal yang gak benar.
Jadi gini loh. Jadi artinya bertobat, kamu tahu ini salah. Kamu tahu ini nggak baik. Dan kamu tahu ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, yuk ada keinginan, ada tindakan, ada perbuatan, ada respon dari kita untuk menunjukkan bahwa kita mau meninggalkan dosa itu. Kita mau meninggalkan masa lalu itu. Kita mau meninggalkan hal-hal yang buruk itu. Itu yang disebut dengan bertobat. Lalu berikutnya apa? Setelah kita bertobat, saya bilang kan, setelah diperbaiki semuanya dites. Ketika kamu bertobat, pasti kamu nggak langsung, wah, ngebalikin telapak tangan, langsung, wah semuanya selesai. Enggak. Pasti ada masalah, ada proses di situ. Ketika bocor itu udah selesai, bocor itu udah dibuat, emang udah diperbaiki, ya kan? Lalu dites. Dites itu artinya apa? Harus ada proses kan? Dites bocor apa enggak, ya kan? Itu jadi masalah lagi atau enggak. Dalam begitu juga ketika kita mau melakukan pertobatan, kita mau bertobat, pasti ada proses dan kita harus jalanin proses. Hari ini misalnya contoh, kamu pakai narkoba, ya kan? Kamu pakai narkoba, kamu udah niat nih pengen lepas dari yang namanya narkoba itu, mau ninggalin narkoba itu. Tapi ada aja tuh temen yang ngajak, udah yuk pakai lagi, hari ini gratis. Apalagi kalau misalnya kamu pakai sabu atau apa, bunyi blebek, rasanya tuh waduh pengen lagi. Nah itu yang disebut dengan proses. Bisa nggak kamu melewati proses itu? Bisa nggak kamu melalui proses itu? Dan bisa nggak kamu ngelewatin proses itu? Lalu kita bilang, wah ini bener-bener nih setan ganggu saya nih. Setan cobain saya. Kalau kamu terlibat dalam yang namanya narkoba, cara kamu bertobat dan kamu harus melewati proses, kamu harus tinggalin tuh teman-teman yang masih memakai. Kamu harus keluar dari situ. Kalau kamu masih berteman, kamu akan nyemplung lagi. Gitu loh ceritanya. Artinya gini, ketika kamu punya keinginan untuk bertobat dan melakukan segala sesuatu yang menjadi lebih baik, nggak segampang yang kita pikirin. Pasti ada aja halangan, pasti ada aja hal-hal yang nggak menyenangkan, pasti ada aja orang yang menggoda, pasti ada aja sepertinya, wah keinginan ada yang narik-narik tuh pengen, udah lakuin aja lagi, udah gitu. Tapi itu yang disebut dengan proses. Bisa nggak kita laluin proses itu? Bisa nggak kita lewatin semuanya itu? Jadi teman-teman, ada 3 hal yang saya tadi bahas. Bagaimana kita membenahi masalah dosa itu. Yang pertama, kita harus dibongkar. Dibongkar berarti harus terbuka. Lalu nggak cuma dibongkar, diperbaiki masalahnya. Artinya kita harus bertobat. Lalu ketika kita bertobat, pasti ada ujian. Ketika udah diperbaiki, rumah saya yang bocor itu dites. Nah, dites itu disebut juga, kalau menurut saya seperti kayak kita ngejalanin proses. Ada proses di situ. Bisa nggak kita lewatin itu? Dan ingat, ini hal yang sebagai ayat penutup buat kita semua. Ingat, dosa itu dimulai dari keinginan. Dan keinginan itu timbul dari dalam hati. Sebagai ayat penutup, saya bacain buat teman-teman. Di dalam Yakobus 1 ayat 15 bilang begini. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dimulai dari keinginan. Telah dibuahi, direspon, akan menghasilkan yang namanya dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ingat, upah dosa adalah maut. Nah, teman-teman, saya harap apa yang saya sampaikan dan saya bagikan ini bisa jadi berkat buat kita semua dan buat saya. Dan mengingatkan saya bahwa nggak segampang yang kita pikir dalam kehidupan ini. Ada sesuatu yang jadi masalah, kita perbaiki itu. Sebagai kalimat terakhir, saya menulis begini dan saya mencatat seperti ini. Perubahan membutuhkan proses. Saya setuju banget. Ketika kamu mau berubah, artinya ada proses untuk kamu mengalami perubahan itu. Tetapi ingat, ya, dan proses itu akan menghasilkan yang namanya progres. Oke, teman-teman? Sebagai kalimat terakhir saya ulangi. Perubahan membutuhkan
proses. Dan proses yang kamu jalani ketika kamu melewati dan kamu melakukan itu bersama dengan Tuhan, proses itu akan menghasilkan yang namanya progres. Nah, seperti yang janji saya tadi, saya nggak lama-lama, cuman 30 menit dan sekarang udah setengah 2. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi berkat dan menguatkan kita semua. Teman-teman, kalau belum yang bisa menyaksikan ini, mungkin saya akan share nanti apa yang saya videokan ini di YouTube saya, di Samuel Rosen Channel, di YouTube saya. Nah, teman-teman boleh ngikutin dan boleh dengerin lagi. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami akan diberkati juga dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami untuk semakin lebih bertumbuh lagi, mengerti kebenaran firman Tuhan. Nggak cuma sampai mengerti Tuhan, tapi kami juga boleh berubah, kami boleh mengalami perubahan, pertobatan, dan melewati proses itu bersama dengan Tuhan. Sehingga kami bisa lebih kuat lagi dan kami jadi pemenang. Tuhan berkati teman-teman yang menyaksikan video ini, supaya mereka Tuhan berkati, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya harap program ini akan terus berjalan di setiap hari Sabtu pukul 13. Oke? God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.